Kemudian tiba-tiba dia ngasih informasi kalau banyak wedangan di Solo itu butuh emping. Saya follow up emping yang seperti apa gitu. Ya emping biasa, emping ninjo gitu. Akhirnya saya nyari tuh supplier yang tangan pertama emping ninjo. Nah, karena kompetisinya di Solo itu banyak yang mentah, jadi saya fokus di matangnya untuk mensuplai wedangan. Satu hari itu kita bisa ditolak 20 warung, Mbak. 20, kadang pernah terjadi satu hari itu ditolak sama 50 warung. Ya itu challenging banget ya, tetapi nggak patah arang. Jadi kita terus bismillah, pokoknya meyakini bahwa warung yang kita titipi itu akan menjadi mitra yang baik gitu. Kerjasamanya baik, karena kalau kami memaksakan diri untuk menaruh barang di mitra yang ternyata di hatinya itu menolak kita, itu nanti paling nggak ada satu bulan pasti sudah putus kita. Kita tidak bisa mengandalkan satu supplier. Sekarang saya ada 7-8 supplier. Itu pun juga saling membandingkan harga, membandingkan kualitas. Kita pasti mencari harga yang lebih miring, kualitas bagus itu pasti ya Mbak ya. Tapi kalau yang namanya emping itu, kalau sudah mendekati H-60 hari masuk ke Lebaran, puasa masuk ke Ramadan, itu harganya setiap pekan biasanya naik. Halo Bolorama, kembali lagi di podcast Bercengkrama, bincang bareng Bolorama. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan gak kalah keren, inspiratif juga. Ada Mbak Eli, tepuk tangan buat Mbak Eli. Mungkin Mbak Eli bisa memperkenalkan diri? Baik, nama saya Elina, tapi saya lebih sering dipanggil Yiyin. Jadi merasa sangat akrab karena dari kecil dipanggilnya Yiyin. Oh, Mbak Yeyen gitu ya? Yiyin, iya. Oke, Mbak Yeyen teman-teman. Ya, saya asli Solo dan sekarang bersama UMKM Koncone Ngemil, produksinya di Jepres. Oke, Mbak Yeyen ini adalah owners dari Koncone Ngemil, yaitu ada produk apa aja sih Mbak di Koncone Ngemil itu? Koncone Ngemil itu fokus di produksi emping melinjo matang Mbak, dengan beberapa varian rasa dan beberapa varian gramasi. Untuk dari sisi rasanya, kita bestsellernya itu pedas manis, kemudian ada manis, asin, dan original. Dari sisi kemasannya, kita juga ada yang modelnya full printed sama yang full print sama yang bening. Kita juga menyasar beberapa segmen yang lain, mulai dari yang utama adalah warung makan, kemudian swalayan, resto family, kemudian sama toko oleh-oleh dan retail modern. Keren sekali teman-teman. Terus awal berdiri usaha emping melinjo ini gimana Mbak? Awalnya itu ide bukan dari saya sebenarnya, ide dari teman dekat yang kebetulan main ke rumah di saat kita sama-sama gabut. Saya resign dari pekerjaan, teman saya juga kerjaannya ngomong. Jadi saya juga punya bayi, dia juga punya bayi. Kemudian tiba-tiba dia ngasih informasi kalau banyak wedangan di Solo itu butuh emping. Saya follow up emping yang seperti apa gitu. Ya emping biasa, emping melinjo gitu. Akhirnya saya nyari tuh supplier yang tangan pertama emping melinjo. Nah, karena kompetisinya di Solo itu banyak yang mentah, jadi saya fokus di matangnya untuk mensuplai wedangan. Yang setara dengan wedangan, itu angkringan berarti warung makan yang dimana ada main course-nya, berarti camilannya ada emping melinjo. Awalnya seperti itu Mbak, tapi masih titip jual semua. Jadi saya sebagai produsen itu kayak ngutangi gitu ya, makanya consignment kan. Jadi saya ngutangi, nanti setiap Senin saya kirim, Senin berikutnya saya kirim lagi sama tagih uang. Gitu. Sampai sekarang masih seperti itu, tapi dulunya kan baru 10 warung, 20 warung, alhamdulillah sekarang 80 warung eksis. Seperti itu. Itu sangat menjadi kayak jadi tulang punggungnya Koncone Ngemil gitu. Karena kalau di toko kan otomatis risikonya lebih besar. Tapi dari 80 mengedarkan itu di luar kota aja apa hanya ada di Kita Solo fokus aja? di Solo Raya, utamanya malah Solo Kota. Oh, malah Solo Raya, keren sekali. Pemasaran canvassing offline-nya di Solo Raya.
Terus Mbak, ngomong-ngomong nih, ada cerita menarik atau tantangan apa ya dalam berdirinya usaha Koncone Ngemil ini? Sebenarnya banyak banget ya Mbak. Kalau bicara modal, mungkin karena saya mulai dari 1 kilo emping. Awalnya 1 kilo emping melinjo itu, ternyata 1 kilo cuma bisa untuk nitip di 3 warung. Kalau saya pengen warungnya banyak, otomatis harus modal bahan bakunya Iya. banyak. Nah itu tantangannya saat itu saya meminjam ke tabungan keluarga yang kami berdua kan suami ada gaji jadi disisihkan. Jadi awalnya seperti itu kan, kalau minjem dengan tabungan sendiri itu kan tidak perlu ada bunga dan lain-lain. Jadi itu yang saya putar terus. Yang tantangan modalnya itu, kemudian kalau tantangan pemasarannya saat itu, satu hari itu kita bisa ditolak 20 warung Mbak. 20, kadang pernah terjadi satu hari itu ditolak sama 50 warung. Ya itu challenging banget ya, tetapi nggak patah arang gitu. Jadi kita terus Bismillah, pokoknya meyakini bahwa warung yang kita titipi itu akan menjadi mitra yang baik gitu, kerjasamanya baik. Karena kalau kami memaksakan diri untuk menaruh barang di mitra yang ternyata di hatinya tuh menolak kita, itu nanti paling nggak ada 1 bulan pasti sudah putus kita. Iya, benar. Seperti itu pengalaman. Keren sekali. Terus strateginya itu apa ya biar tetap berkembang di kompetitif pasarnya itu? Untuk dari sisi produknya, di area produksi kami menerapkan SOP. SOP-nya dari mulai SOP produksi itu detail banget, dari mulai menggoreng, penggunaan minyaknya, bagaimana mengemasnya, kemudian SOP untuk para karyawan dia harus seperti apa, itu SOP-nya untuk menjaga kualitas produk. Kemudian juga masih ada kayak pemilihan standar bahan baku Mbak. Standar bahan baku itu saat ini saya bertugas menjadi supply chain specialistnya, jadi harus nyortir betul-betul. Karena alhamdulillah mulai tahun 2024 akhir itu Koncone Ngemil sudah mulai membumbui sendiri semua empengnya. Jadi supplier hanya mengirim dalam kondisi tawar atau original. Jadi kita saat ini alhamdulillah sudah punya rumah dom untuk membumbui kemudian dijemur. Kalau untuk karyawan sendiri tuh sangat banyak ya Mbak? Enggak, belum banyak, masih UMKM Mbak, 5. Itu ada yang masih modelnya part time. Tapi alhamdulillah bisa solid sih Mbak. Keren. Terus untuk ngomong-ngomong soal bahan dasar tadi itu gimana ya Mbak? Koncone Ngemil bisa tetap terjaga bahan dasarnya, kualitasnya dengan baik, itu gimana ya? Kita tidak bisa mengandalkan satu supplier. Sekarang saya ada 7-8 supplier. Itu pun juga saling membandingkan harga, membandingkan kualitas. Kita pasti mencari harga yang lebih miring, kualitas bagus itu pasti ya Mbak ya. Tapi kalau yang namanya emping itu, kalau sudah mendekati H-60 hari masuk ke Lebaran, puasa masuk ke Ramadan, itu harganya setiap pekan biasanya naik. Jadi solusi kami dari bahan dasar, selama masih ada modal yang memungkinkan untuk dibelikan bahan baku atau stok bahan baku, itu kami alihkan di situ dulu. Sama termasuk juga bumbu-bumbu yang harus kami stok, apalagi ini kan cabai rawit mahal banget. Nah, kami akhirnya menggunakan cabai kering dulu. Tapi kita fresh, bukan pakai cabai bubuk. Oh, langsung fresh berarti ya? Cabai fresh yang dikeringkan. Itu juga ada suppliernya sendiri ya Mbak ya? Iya. Keren sekali teman-teman. Itu Mbak. Oke, kalau untuk yang selanjutnya tuh Koncone Ngemil tuh ada platform digitalnya nggak sih Mbak? Bisa beli di mana gitu atau bisa dapat di mana aja? Banyak. Boleh nyebut ini? Oh boleh. Orange ada. Iya. Hijau Shopee ada. Ya, Tokopedia, Shopee. Kemudian yang di Padi UMKM juga ada. Padi UMKM. Kemudian yang di Biru Muda juga ada. Biru Muda itu Blibli. Oh, di Blibli. Di situ juga ada. Kemudian lebih banyak calon pembeli kami tahu kami dari Google Map sama dari website di www.konconengemil. Jadi calon-calon buyer yang gede-gede itu biasanya kalau dari luar negeri, bukan dari luar negeri ya, mungkin dia minta supply gitu, itu biasanya taunya dari situ. Oh, jadi dampaknya itu malah dari website dan juga Google Maps ya, Dek? Iya. Oke, mungkin Instagram juga sih. Oh, Instagram juga sangat insight ya ternyata, teman-teman. Oke. Kalau gitu ada keunikan nggak dari produk Koncone Ngemil dari emping melinjo ini? Kalau kompetitor kami itu kan rata-rata rasanya itu
bumbu instan tabur dikocok Mbak. Kami enggak, jadi kami itu dari kondisi mentah itu kami celupin ke bumbunya, kemudian dijemur. Kemudian setelah dijemur menunggu masa tunggu kegoreng. Jadi kita stok dalam kondisi sudah berbumbu, menuju masa tunggu itu biasanya 14 sampai 30 hari. Masa tunggu itu kayak apa ya? Masa tunggu menggoreng. Jadi ini udah di stok. Kemudian kan otomatis antri kan gorengnya. Iya. Dan selalu fresh terus ya? Iya, alhamdulillah seperti itu. Jadi bumbunya yang membedakan kami dengan kompetitor. Oh iya, jadi bumbunya itu yang bisa membedakan dengan kompetitor lain. Best sellernya sih ya pedas manis. Oh, pedas manis. Ya biasanya itu apa Mbak, dimakan sama es krim ya? Kalau yang di Instagram itu saya lihat. Oh iya, itu kita lagi seru-seruan jadi dimakan sama es krim. Tapi kalau umumnya ya pakai gado-gado, salad, gitu. soto gitu. Oh, itu yang asin juga bisa kan ya Mbak? Iya, yang asin biasanya sama soto. Apa Mbak? Tape ketan. Oh, malah tape ketan hijau itu apa? Nah, yang tape ketan hijau. Yang seringnya yang asin sama tawar sama dimakan bareng ketan hijau. Tape ketan hijau. Tape ketan hijau. Oke, keren sekali Mbak Eli. Oke, kalau untuk yang selanjutnya itu kan Mbak Eli sudah pernah mengikuti Brilliant Planner ya dari 2023 dan 2025. Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman bagaimana perjalanannya. Awalnya saya dapat info dari teman yang pernah lolos di 2022. Kemudian saya mendaftarkan, memberanikan diri daftar di 2023. Dari 2023 Juli Mbak, lama banget prosesnya sampai menuju Desember 2023 itu. Kalau secara umum alurnya standar Mbak, mengisi form dari BRI. Kemudian pertanyaan menurut saya masih standar kayak pemasarannya di mana, bahan baku apa, keunikan apa, hal-hal semacam itu. Kemudian setelah itu kami menunggu cukup lama ya, 1 bulan lebih itu sampai dihubungi hingga lolos kurasi. Tapi lolos kurasinya itu masih menunggu juga sampai ke foto produk gitu. Karena kan tidak semua akan mendapatkan foto produk tersebut. Jika sudah lolos di foto produk itu, maka kita bisa ikut sampai expo-nya di Brilliant Planner ya. Mbak. Kemudian peluang yang didapat dari Brilliant Planner sendiri itu apa ya? Biasa dari sisi sales saat itu sangat membahagiakan. Brilliant Planner itu bagi saya adalah expo nasional perdana koncone ngemil, tidak memiliki pengalaman sama sekali saat itu, dan kami bisa selling selama 4 hari 600 pack. Keren sekali. 600 pack seperti ini. Itu luar biasa, dan alhamdulillah support dari Kota Solo di beberapa mitra juga membantu sehingga saya bersama staf, jadi kami berdua berangkat ya, tidak mau melewatkan satu customer pun untuk kami tawari. Pokoknya semua harus ngetester, mereka akan closing apa enggak, pokoknya ngicip dulu karena rata-rata orang yang tahu empeng itu bilangnya pahit. Tapi ngicipnya saya kok nggak pahit ya, katanya empeng melinjo. Gitu. Terus ada juga beberapa yang di luar kota, mungkin rantau ya, terus akhirnya stay di Jakarta, kayak mereka membeli kenangan gitu Mbak. Ya empeng melinjo, si mbahku punya pohon melinjo. Dulu aku pas kecil pernah membantu duduk melinjo gitu. Jadi ada yang membeli kenangan. Jadi saya terharu banget saat di Brilliant Planner. Kemudian jejaringnya sesama teman UMKM itu sangat membantu memperluas jejaring koncone ngemil. Kemudian juga jejaring terkait dengan buyer yang internasional. Jadi pengalaman untuk bertiktokan dengan TikTok sama calon-calon buyer itu kayak minta katalog lah, minta ini, minta itu gitu. Itu bagi saya pengalaman yang sangat berharga. Jadi benar-benar harus gercep gitu. Keren sekali ya Mbak Eli. Itu yang pas saat di sana. Terus nih Mbak, tips-tipsnya biar teman-teman UMKM bisa lolos seperti koncone ngemil Mbak Eli ini tuh gimana ya Mbak caranya, tips-tipsnya mungkin bisa dibagi sama teman-teman. Oke, yang pertama kalau dari sisi produk pastikan produkmu berkualitas. Kemudian yang kedua dari sisi packaging, pastikan packagingmu aman dan minimal bisa tahan 6-12 bulan masa simpannya. Yang ketiga jangan lupa BRI itu memperhatikan legalitas produk kita. Jadi kayak misalnya kalau makanan kering seperti saya ini harus punya PIRT dan halal itu minimal, syukur sudah bisa sampai ke BPOM. Selain itu BRI juga ngecek pemasaran online kami. Jadi
ini pemasarnya udah ada platform digitalnya belum sih gitu. Terus sama kalau secara narasi kita akan ditanya offline-nya udah sampai kemana, kemitraannya sama siapa. Itu sih Mbak yang bertanya. Keren sekali. Jadi begitu teman-teman tips dari Mbak Eli ini. Iya. Mungkin ada tagline dari Mbak Eli buat teman-teman. Rencana ngemil itu kayak di sini hanya nyemil susu kamu tanpa batas. Kalau yang di web itu nyemil susu kamu tanpa batas, karena pertama kali di 2018 usaha itu orang selalu menahan diri untuk makan emping itu kayak sudah kayak horor gitu loh Mbak, udah bayanginnya asam urat gitu. Padahal yang saya sasar tuh anak muda, di mana mereka pasti banyak jalannya, banyak geraknya, banyak olahraganya dibanding saya menyasar 45 ke atas gitu. Karena di kampus yang di Solo itu saya setiap naruh juga habis terus. Berarti kan sebenarnya saya tidak ingin nyemil susu kamu tanpa batas itu pinginnya nggak ada yang membatasi itu gitu loh, karena kalian semua bisa nyemil pinjol. Oke, terima kasih Mbak Eli sudah datang di podcast kami dan sudah menceritakan perjalanan Koncone Ngemil dan juga membagi tips-tips untuk lolos Brilliantpreneur. Terima kasih banyak ya Mbak Eli. Sama-sama Mbak Citra. Oke, teman-teman jangan lupa ya nonton podcast Bercengkrama untuk episode selanjutnya, ditunggu ya. Dadah.